orang sholat duha itu luar biasa berkah. Saya mau cerita satu kisah menarik tentang ayah saya, nggih. Romo kula niku Romo Yai Wahid Abdul Wahid Rawolu rahimahullah rafa'a darajatih. Beliau tahun 77, beliau mau pergi haji. Mau pergi haji. Mau pergi haji dari rumah dari Purwodadi, nggak punya apa-apa. Duit hanya, bahasa kita duit hanya 1 juta. Itu di kampung di Purwodadi ditanya sama teman-temannya, mau kemana? Itu Gus Wahid, aku mau haji. Gitu. Kata teman-temannya yang ini yang juga guyon-guyon Waidian gitu. Itu duit 1 juta lu mau haji ki piye gitu. Ya, berangkatlah ayah saya itu pergi ke Jakarta. Nggak tahu mau kemana. Yang penting niat haji dan juga didoakan gurunya. Jadi ayah saya itu punya guru waliullah yang agung di Mojosari, Nganjuk, namanya Mbah Zainuddin. Ya, makamnya ada di Nganjuk sana. Kalau kita kepengen pergi haji, dimudahkan ziarah ke makamnya beliau, Mbah Zainuddin Mojosari itu. Ya. Karena beliau termasuk orang waktu hidupnya, beliau itu ziarah ke Mekah, Madinah berkali-kali. Zaman dulu, zaman hidupnya Mbah Zainuddin. Nah itu, waktu ayah saya pamitan, Mbah dongaken kula saged lunga kaji. Itu guru beliau itu mengatakan, iya, lunga kaji. Nung, lunga ngaji cung. Mangkat kaji cung. Senajan gak duwe duit, lunga kaji cung. Kok diembel-embeli gak duwe duit? Ono embel-embel ngono. Itu lunga kaji. Mangkat kaji cung. Senajan ora duwe duit, mangkat kaji cung. Itu dawuhnya Mbah Yai Zainuddin Mojosari Nganjuk, waliullah. Ayah saya berangkat ke Jakarta nggak tahu mau kemana. Walhasil ada masjid di daerah Kebayoran. Bila masuk masjid itu zaman dulu masih tahun 77, ini belum lahir semua ini, masih di alam azal ini. Ini kisah ini. Saya aja lahirnya baru umur setahun 2 tahun itu. Itu ayah saya cerita karena nggak tahu mau kemana, yang penting punya niat dan semangat. Udah. Ya, masuk ke masjid, di masjid beliau etika baca sholawat beratus-ratus ribu sholawat dibaca. Ya, sholat duha dilakukan tiap hari. Ya, tahajud sholat jamaah di masjid itu sambil bersih-bersih. Walhasil zaman dulu belum ada istilah yang namanya merabot masjid. Itu belum ada, yang penting orang di masjid ya bebas zaman dulu nih zaman. Walhasil setelah kira-kira seminggu di masjid, ayah saya cerita waktu duha. Ya, lagi duha, sholat duha, doa, sholawat. Ada orang masuk masjid, salaman nangis. Loh, ada apa mas? Masih muda, ada apa? Pak Ustadz, saya ini punya ayah meninggal mendadak. Ya, dan saya mencari orang yang bisa mengurusi jenazahnya, mensolati jenazahnya, dan sebagainya. Saya bingung nih Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa bantu saya nggak? Anggaran ngomong masjid kok jam itu jam berarti ustad gue gitu kan wae. Ya ta, Bapak Ustad piye wae ustad kan wae. Bapak Ustad kawak, Bapak Ustad anyar semua. Ya aku jam 8 kok ono wong nang masjid sujud duha ustad nah. Ya ta, disalami ayah saya dicium. Mbok saya dibantu Pak Ustad, ini ayah saya meninggal dunia, saya bingung, saya betul-betul bingung, saya ini orang awam, saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya ayah saya karena ingin bantu orang nangis, susah, dibantu oleh ayah saya. Keluar, naik mobil, ternyata mobilnya mewah. Itu zaman dulu tahun 70. Itu tahun 70 tuh mobilnya udah bagus. Loh, yang suka gitu begitu. Ya itu jalan sampai ke rumah-rumahnya gede. Ya, sampai ngurusin jenazahnya semua selesai disolatin semua ditahlilin. Ya. Ya, jadi santri ya kudu pinter tahlilan, gitu, pinter payu-payu sithik ngono lho gitu. Ya itu, mbok menawa ya itu pas imam tahlil kok ana wong sugih sing ngelirik, wah, tapek mantu enak iki wah gitu. Ya itu. Jadi singkat cerita, setelah semua diurus, ini orang seneng banget. Kemudian diantar lagi ke masjid. Pak Ustadz ini orang mana? Oh, saya sebenarnya orang Jawa Tengah Pak Mas. Ya, saya ini di Jakarta sedang ada tujuan untuk ibadah di masjid sini. Ya, Pak Ustadz ini sebenarnya kepingin kemana? Saya antar kemana? Mau silaturahim, mau jalan-jalan saya antar, kata. Enggak terima kasih. Ditawari macam-macam, ayah saya itu menolak. Sampai dia meninggalkan kartu nama. Nah, nanti kalau Pak Ustadz kapan-kapan butuh apa saja, telepon saya. Nah, subhanallah. Pulang nih pemuda, ayah saya sibuk dengan amaliyahnya, tirakatnya, mujahadahnya. Ya, beliau waktu itu umur sudah hampir sekitar 40 lebih lah ya, mendekati 50. Subhanallah, di tengah-tengah zikir, kangennya kepada Mekah Madinah, kepada haji, ya, ingat pemuda tadi ini. Gitu. Coba siapa tahu, gitu. Ditelepon. Waktu ditelepon, gitu, akhirnya saya tidak bisa jemput Pak Ustadz, nanti saya kirim orang jemput sampean. Dijemput ayah saya oleh mobil orang tersebut melalui supirnya. Ya, supir yang ngajak ayah saya sampai
tempat perkantoran. Duh, ini kantor apa? Ternyata ini adalah kantor imigrasi, gitu, pembuatan paspor. Dan zaman dulu yang ngurusi haji itu ya kantor imigrasi. Dimasuk dalam, kalau diajak masuk ke gedung, ternyata orang pemuda yang tadi ditolong oleh ayah saya itu, dia adalah kepala imigrasi se-Indonesia. Oh, masya Allah, mantul ya begitu. Itu luar biasa yang namanya Allah itu sudah mau kasih rizki, itu sudah jalannya itu cepet banget. Duhanya itu duha lillahi ta'ala. Kok petok kalau imigrasi barang gitu. Itu ke ono usul duha lil imigrasi rano. Tapi lillahi ta'ala. Tapi kalau Allah sudah ngatur, ketemu jalannya itu. Itu usul duha lil cewek fulaniyah rano gitu. Malah gak ketok gitu. Tapi nek salat lillahi ta'ala kok diatur petok dhewe gitu. Nah itu masuk disambut oleh pemuda tadi dan diajak minum kopi, ngobrol-ngobrol. Ya tadi. Sebenarnya Pak Kiai ini sekarang ini saya mau tanya, sudah kenal agak lama, sudah agak akrab kan, kita udah banyak ngobrol Pak Kiai. Sebetulnya mau kemana Pak Kiai ini? Abah saya bilang ya, saya sebenarnya memang terus terang dari Jawa Tengah, saya itu kepengen pergi haji. Tapi saya itu masih bingung gimana caranya, mau ketemu sama siapa, mau kantor mana juga gak paham gitu. Oh Pak Kiai mau pergi haji, Masya Allah. Kok nggak ngomong dari awal katanya? Gitu. Ya sudah, Pak Kiai tunggu sini. Tiba-tiba datang 4 orang, gitu, ngomong ditata, Pak Kiai foto, dipoto, ya, langsung ditulis data-datanya. Subhanallah. Setelah selesai semua dipoto, ayah saya nggak tahu dipoto apa, dinikah nonnya apa piye. Dipoto, ditoto, walhasil data-datanya itu ditulis. Setelah selesai semua, datang nih pemuda tadi, si pemuda yang ayahnya meninggal itu. Dah Pak Kiai tahun ini berangkat pergi haji. Sudah saya beresin semua. Berangkat tahun ini berangkat haji. Allah yang sudah mengatur. Subhanallah, ini keajaiban yang namanya orang itu melazimi sholat duha dan orang itu tujuannya adalah akhirat, digampangkan duniawiyahnya ya. Maka orang yang tujuannya akhirat dapat dunia dan dapat akhirat. Tapi kalau engkau tujuanmu hanya dunia semata, kau tidak dapat akhirat dan duniamu juga hanya dapat sedikit seperti yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.